Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Yang kami hormati ibu-ibu jamaah pengajian Masjid Nurul Hidayah rahimahumullah, puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang dilimpahkan kepada kita, terutama nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur dan waktu luang, sehingga alhamdulillah di hari Ahad ini tanggal 20 Maret 2022 bertepatan dengan tanggal 17 bulan Sya'ban tahun 1443 Hijriah, kita bisa hadir di majlis ilmu, di majlis ta'lim yang rutin diadakan di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Salawat dan salam tak lupa kita mohonkan agar senantiasa tercurahkan kepada penghulu alam, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya. Jamaah sekalian, mari kita buka ta'lim kita di pagi hari ini. Kita awali dengan baca Ummul Quran suratul Fatihah. Kita niatkan yang pertama, semoga Allah anugerahkan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat. Allah berikan pula taufik kepada kita untuk bisa mengamalkannya. Yang kedua, kita doakan jamaah kita yang tidak bisa hadir, baik karena kesibukannya atau karena kesehatannya, semoga Allah mudahkan urusannya, Allah sembuhkan dari penyakitnya. Dan yang ketiga, untuk para guru-guru kita, para ulama kita, para orang tua kita yang berjasa dalam dakwah Islam, wabil khusus kepada pengarang kitab, nafa'anallah bihi wa bi'ulumihi fidarain. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hari ini kita berada di tanggal 17 Sya'ban, artinya kira-kira 13 atau 12 hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Tentu kita bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan ini, karena begitu banyak pahala yang diberikan oleh Allah kepada mereka yang beribadah di dalam bulan suci Ramadan ini. Kemarin pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang puasa, dan pada kesempatan ini kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang puasa. Barangkali ada hal-hal yang terlupa atau ada hal-hal yang belum kita bahas, nanti kita akan bahas di sini ya. Puasa secara terminologi artinya adalah al-imsak anil mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi ma'aniyati, menahan dari segala yang membatalkan, dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari diiringi dengan niat. Nah, maka dari itu puasa itu punya rukun, dan rukun puasa itu cuma 2. Apa rukun yang pertama? Niat. Rukun puasa yang pertama adalah niat. Apa itu niat? Mengiktikadkan satu perbuatan untuk melaksanakannya setelah itu. Jadi kita niat puasa, kita niatkan di dalam hati kita, kemudian kita laksanakan puasa itu.
Dan niat puasa ini kalau puasa fardu itu wajib dilakukan sebelum waktu subuh. Sebelum waktu subuh. Kalau setelah waktu subuh maka tidak dianggap niatnya. Ada orang niat puasanya habis subuh, maka tidak dianggap niatnya. Dia tetap harus menahan makan dan minum pada siang hari itu, tapi hari itu dia tidak dianggap berpuasa karena dia tidak meniatkan puasa. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, malam yujmi asyam qoblal fajri fala siyamalah. Rawahu Ahmad wa ashabu sunan wa sahahahu Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban. Barang siapa yang tidak mengiktikadkan puasa sebelum datangnya waktu subuh, maka dia dianggap tidak berpuasa. Itu kalau puasa fardu, jadi niatnya itu di malam hari. Jadi boleh kita niatnya habis maghrib ya, habis isya, habis taraweh, mau sahur, habis sahur, yang penting belum datang waktu subuh, boleh niat. Bagaimana kalau puasa sunnah? Kalau puasa sunnah boleh niatnya siang hari, ya. Yang penting belum makan, belum minum, ya. Pulang dari masjid atau kita bangun tidur hari Senin misalnya gitu, kita belum makan apa-apa sampai jam 8, maka kita niat puasa sunnah Senin boleh, ya. Hari ini kan disunahkan kita berpuasa bulan Sya'ban nih. Dari tadi kita belum minum minuman yang disediakan di rumah, juga belum nyarap. Kita niatin puasa, maka kemudian kita menahan makan dan minum sampai maghrib, puasa kita sah, gitu ya. Bahkan di dalam pendapat para ulama, boleh niat puasa sunnah itu walaupun udah waktu asar. Misalnya kita habis subuh tidur ya, bangun johor, sholat tidur lagi, bangun asar. Bisa asar tidur lagi, bangun jam 5, belum makan apa-apa tuh. Jam 5 kita niat puasa, gitu ya. Boleh. Ya, sah puasanya, sah. Pahalanya bagaimana? Pahalanya ya cuma pahala dapat sejam doang, dari jam 5 sampai jam 6, gitu ya. Jadi nggak dapat full ya. Orang niatnya aja dari jam 5 sampai jam 6 puasa, ya puasanya pahalanya dapat puasa 1 jam tadi. Tapi puasanya sah. Itu dari sebagian pendapat para ulama ya. Ada juga yang mengatakan siangnya itu yang penting belum masuk waktu johor. Yang penting belum masuk waktu johor. Maka niat ini menjadi rukun puasa. Mana dalilnya? Dalilnya adalah di dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah mukhlisin, dengan ikhlas, lahuddin, baginya lah loyalitas. Nah, kata-kata mukhlisin di sini artinya ikhlas, dan ikhlas itu berkaitan dengan niat. Kemudian dalam sabda Rasulullah SAW yang sangat populer, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, ya. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung kepada niatnya, dan seseorang diberikan pahala sesuai dengan apa yang dia niatkan. Dia niatnya puasa Sya'ban, maka dapat pahala puasa bulan Sya'ban. Dia niatnya puasa Senin Kamis, maka dapat pahala puasa Senin Kamis. Dia niatnya puasa Ayyamul Bid, maka dapat pahala puasa Ayyamul. Dia niatnya puasa Ramadan, maka mendapatkan pahala puasa di bulan Ramadan. Jadi niat ya. Dan watasihu fi ay juz'in min ajza'il lail. Sah niat itu di bagian mana saja dari malam. Jadi tadi saya sudah sampaikan, boleh habis maghrib. Yang penting udah masuk waktu maghrib ya. Malam itu dihitungnya adalah ketika terbenam matahari atau waktu maghrib. Wala yustaratu talafuzu fiha, dan tidak disyaratkan harus melafazkan. Bagaimana kalau melafazkan? Melafazkan boleh. Bahkan sebagian pendapat para ulama disunahkan. Kita niat puasa sana gitu. Nawaitu shauma ghadin
an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu namanya melapazkan niat. Boleh nggak pakai gitu? Boleh. Ya. Artinya apa? Artinya yang paling terpenting itu dalam hatinya. Aku niat puasa bulan Ramadan esok hari. Nah, itu paling penting, ya. Kita niatkan di dalam hati kita. Makanya ada beberapa masjid ya, musola habis tarawih itu dikomandokan tuh sama imamnya, ayo kita niat puasa sama-sama kayak gitu ya. Nggak tahu kalau di sini ya. Kalau di tempat-tempat lain gitu. Nawaitu shoma ghadin an adai fardhi syahri dan seterusnya itu dikomandokan untuk mengantisipasi jangan sampai kita lupa niat gitu ya. Kita lupa niat, maka dikomandokan tadi. Boleh niat beberapa kali nggak masalah. Kita habis maghrib udah niat, kemudian kita sholat taraweh, habis sholat taraweh imamnya ngajak niatnya nggak apa-apa. Nanti bangun sahur kita niat lagi juga nggak apa-apa, nggak masalah itu. Tidak membatalkan niat yang pertama ya. Nah, sekarang ada orang lupa niat tapi sahur, gimana nih? Dia sahur, dia tahu besok mau puasa. Dia sahur makan banyak, bahkan 2 piring, tambah ngopi, tambah ngeteh, plus sama kopi, indomie rebus juga. Dia sahur tuh besok mau puasa, teman dia lupa niat tadi. Ini dikatakan faman tasakhara bil lail faqasidan asyam taqarruban ilallahi bihadzal imsak fahuwa nawin. Nah, itu ya. Barang siapa yang udah sahur di malam hari, dia dengan sahur itu bermaksud buat puasa besok. Semata-mata taqarrub kepada Allah dengan menahan makan dan minumnya tadi, maka dia sudah dikategorikan kategori niat. Jadi nggak ada orang yang udah sahur itu nggak niat, nggak ada. Emang sahur buat apa ini? Buat puasa besok. Itu udah berarti niat, udah dianggap niat. Jadi jangan ada alasan, kok ibu nggak puasa? Saya lupa niat. Kata Ustadz kalau nggak niat puasa nggak sah. Tapi semalam sahur cuma 2 piring misalnya gitu. Nah, itu udah termasuk niat. Karena apa? Niat sahur buat puasa besok, makan sahur buat puasa besok dianggap sudah niat, walaupun tidak dilapazkan. Tadi dilapazkan itu boleh dan sunnah saja, tidak wajib, gitu ya. Yang kedua, rukun puasa itu al-imsak anil mufattirat, menahan dari segala yang membatalkan. Apa saja yang membatalkan puasa? Pertama, al-aklu, makan udah pasti ya. Apa yang dimaksud dengan makan? Makan itu memasukkan sesuatu melalui jalur yang biasa dilewati oleh makanan, tenggorokan, gitu ya. Oleh karena itu orang lagi puasa diinfus. Infus memasukkan apa, Bu? Air kan, cairan, dan itu mengandung makanan. Maka tidak membatalkan puasanya. Kenapa? Lewat jalur yang bukan biasa, ya. Jadi yang masuk melalui jalur tenggorokan itu yang membatalkan. Tapi kalau jadi jalur sini, aliran urat, itu tidak membatalkan. Berarti kalau lagi puasa disuntik vaksin, batal nggak? Tidak batal. Ya, lagi puasa, kata Pak RT, hari ini ada suntik vaksin booster. Nah, ini kesempatan nih, kita suntik, nggak batal puasa kita. Nah, tapi logikanya begini, Bu. Orang kalau udah diinfus berarti dia kan sakit ya. Sakit kalau udah diinfus, sakitnya parah nggak? Parah. Nah, dia tidak berpuasa karena sakitnya, bukan karena diinfusnya. Begitu ya. Kemudian wasyurbi, minum juga membatalkan puasa, ya. Sekali lagi, minum yang melalui jalur yang biasa masuk makanan, tenggorokan sini ya. Dan yang ketiga, jima, berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Ini juga membatalkan puasa, bahkan mendapatkan kafarat, mendapatkan hukuman, ya.
ketika berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan, ya. Begitu ya. Jadi ini dua namanya rukun puasa. Pertama niat, yang kedua membatalkan menahan dari segala yang membatalkan. Tapi begini ibu-ibu ya, ada yang membatalkan puasa, ada yang membatalkan pahala puasa. Jadi kalau kita udah ngaji nih, kalau yang membatalkan puasa mah kita udah pastilah nggak makan, nggak minum gitu kan ya. Tapi yang bahaya itu membatalkan pahala puasa. Bagaimana? Di masa Rasulullah ada 2 orang perempuan. 2 orang perempuan ini karena saking panasnya Ramadan pada saat itu, kemudian dia mengutus kepada Rasulullah seseorang, boleh nggak kami ini berbuka puasa karena kami nggak kuat panas Ramadan. Maka kata Rasulullah, ini kirimkan wadah kepada 2 orang perempuan tadi, suruh muntah di wadah ini. Kan salah satu yang batalkan puasa kan muntah dengan sengaja gitu ya, suruh muntah. Maka dibawa wadah itu kepada 2 orang perempuan tadi, dan dia muntah di wadah tadi. Ternyata yang keluar bukan makanan, Bu, yang keluar darah, hampir setengah dari wadah tadi. Kemudian yang satu disuruh muntah juga, sama, keluar juga darah dari mulut perempuan yang kedua tadi penuh. Para sahabat heran dengan kejadian tersebut. Ini orang disuruh muntahin makanan, tapi yang keluar darah. Akhirnya dia datang kepada Rasulullah, ini kenapa ya Rasulullah? Jadi kata Rasulullah, perempuan itu, satu perempuan duduk, datang perempuan yang lain, kemudian dia membicarakan keburukan saudaranya. Dia bergibah berdua tadi. Dan inilah bukti daripada gibahnya tadi. Kan orang yang bergibah itu disebutkan wala yaqtab ba'dukum ba'da ayyuhibbu ahadukum ayyakula ma'ahi maitan faqaritumuhu. Janganlah kamu menggibah saudaramu, sukakah kamu makan daging bangkai saudaramu yang telah mati? Tentu kamu merasa jijik. Jadi dia gibah, dia omongin kejelekan saudaranya tadi, sampai kemudian yang keluar dari mulutnya itu darah. Puasanya gak batal, cuma tidak ada pahalanya. Ya, jadi pokoknya yang namanya puasa itu kalau kita ya udah lama dia udah ngaji, udah lama, bukan hanya nahan makan dan tapi juga nahan omongan, ya. Gibah salah satunya. Ya maaf, paling enak itu gibah, Bu. Kita naik mobil nih berenam, yang paling enak tuh ngapain? Ngomongin orang. Gibah tadi. Enak banget itu, lezat rasanya itu. Rasulullah pernah bertanya, atadruna mal gibah, kalian tahu nggak apa itu yang namanya gibah? Kata para sahabat, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasul yang lebih mengetahui. Kata Rasulullah, zikruka akhaka ma yakrahuhu. Engkau sebutin sesuatu tentang saudaramu yang kalau dia dengar itu dia nggak suka. Berarti yang diomongin apanya? Keburukannya kan? Karena kalau dia dengar dia nggak suka. Biasanya orang kalau sesuatu yang jelek yang diomongin itu dia nggak suka. Ya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau yang kami omongin itu emang dia lakukan? Kata Rasulullah, kalau yang engkau omongin itu emang dia lakukan, itu namanya gibah. Kalau yang engkau omongin tidak dia lakukan, itu namanya fitnah. Ya. Jadi gibah itu perbuatan yang bisa memakan amal-amal kebaikan kita sampai seperti api memakan kayu bakar, ya. Jadi kalau lagi Ramadan udahlah stop gibah gitu ya, Bu ya. Tapi bukan berarti di luar Ramadan halal, tetap haram. Cuma di Ramadan tadi bisa menghilangkan pahala puasa kita, gitu ya, gibah tadi. Jadi itu ya. Jadi 2, pertama niat, yang kedua menahan dari segala yang membatalkan, ya. Kemudian kita lanjut kepada al-adab fisyam, adab-adab di dalam berpuasa. Maksudnya apa? Ini hal-hal yang patut dilakukan
bagi orang yang berpuasa untuk menunjang puasanya tadi. Yang pertama apa? Yang pertama adalah sahur. Oh ya. Yang pertama sahur. Apa itu sahur? Sahur itu makan di malam hari setelah jam 24 sampai menjelang datangnya waktu subuh. Itu namanya sahur. Kalau habis tarawih kita makan, kita ngomong sahur, itu bukan sahur namanya. Itu namanya mindo kalau bahasa kitanya, Bu ya. Jadi nggak dianggap sahur. Sahur itu kalau udah jam 24.00 sana baru dianggap sahur gitu ya. Dan sahur ini dianjurkan walaupun hanya dengan seteguk air. Kenapa dianjurkan? Tasaharu fa inna fis sahur barokah. Sahurlah kamu karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Jadi walaupun kita kuat nih, saya nggak sahur juga kuat nih, tetap disunahkan walaupun hanya minum seteguk air ya. Dalam hadis Rasulullah yang lain dikatakan, alaikum bihadzas sahur fa innahu al-giza al-mubarak. Kalian hendaknya melakukan makan sahur karena sesungguhnya makanan sahur itu makanan yang mengandung keberkahan. Jadi salah satu makan yang berkah itu adalah makan sahur. Dan ini boleh dengan apa saja. Boleh dengan makanan berat, boleh dengan makanan ringan, boleh dengan minum haja sedikit. Itu boleh dilakukan ya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, as-sahur barokah fala tad'uhu. Sahur itu berkah, maka jangan kamu tinggalkan. Walau an yajra'a ahadukum jar'ata ma'in, walaupun seseorang sahur dengan seteguk air. Fa innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahhirin. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya membacakan salawat kepada orang yang mau makan sahur. Salah ya. Gitu. Jadi kalau kita mau dapat makanan berkah di makanan sahur tadi, ya, di makanan sahur tadi. Kemudian takjilul fitri, ada puasa yang kedua itu takjil. Kita sering dengar kata takjil, Bu ya. Apa itu takjil, Bu? Takjil itu bukan makanan, sekali lagi ya. Saya juga bingung sekarang kenapa takjil jadi korma sama roti. Takjil nih, takjil katanya, isinya korma sama roti. Takjil itu suatu perbuatan menyegerakan berbuka apabila sudah jelas masuk waktu maghrib. Takjil namanya, ya. Menyegerakan berbuka apabila sudah jelas, sudah terang waktu maghrib. Jadi bukan makanan, sekali lagi takjil itu upaya menyegerakan berbuka apabila sudah jelas waktu maghrib. Jadi kadang-kadang penggunaan istilah ini perlu hati-hati ya. Jangan sampai nanti orang yang punya bahasa ini, orang Arab bingung, kok di Indonesia ada takjil ya? Ya nanti dia beli takjil di mana-mana. Saya beli takjil dong, gitu ya. Padahal yang dimaksud adalah memberikan makanan berbuka, itu ya. Sering juga anak-anak tuh ya, remaja masjid memberikan takjil kepada orang yang lewat di jalan. So ada kan tuh ya, ada tulisannya takjil gratis. Yang namanya takjil di mana-mana gratis, Bu. Kalau emang udah waktunya, ya, harusnya disebutkan makanan untuk takjil, gitu ya. Jadi jangan takjil aja, gitu ya. Jadi ini pengertian ini harus kita benerin, gitu ya. Nah, kalau udah jelas datangnya waktu maghrib, maka jangan ditahan-tahan lagi. Jangan kita bilang sholat maghrib dulu nggak sunnah. Kita harus batalin dulu puasa, ya. Udah batal puasa baru kita sholat, gitu ya. Terserah setelah udah batal puasa mau makan atau enggak, terserah. Dan ketika kita membatalin puasa itu boleh dengan minum, boleh dengan korma, boleh dengan makanan berat, terserah ya. Yang penting sudah membatalkan puasa. Tapi dengan syarat tadi ya, udah masuk waktu maghrib. Karena kalau belum masuk waktu maghrib, walaupun 5 menit belum datang waktu maghrib, kita udah batalin puasa kita, maka kita dianggap
batal puasanya pada saat itu dan puasa kita tidak diterima karena belum waktunya. Hati-hati ya. Apalagi sekarang iklan-iklan di TV suka menyesatkan tuh ya Bu ya. Duduk kita dengerin maghrib, pas begitu terdengar azan, Allahu Akbar, langsung kita minum. Memang di depan udah banyak tuh, ada kolak, ada es, wah luar biasa kan gitu kan. Ada juga gorengan ya, walaupun besok belum tentu ada gorengan karena minyaknya lumayan mahal gitu kan ya. Kita minum aja. Pas baru kita minum di TV bilang gini, sirup marjan. Nah iklan ternyata itu. Maka batal puasa kita. Ternyata masih 5 menit lagi. Jadi pastiin benar-benar sudah datang waktu maghrib, begitu ya. Pastikan seperti begitu. Ada amalan yang bagus ketika takjil itu, ketika menyegerakan berbuka. Apa itu? Berdoa. Maka ada puasa yang berikutnya adalah berdoa ketika kita berbuka puasa. Nah, banyak doa di situlah. Mana dalilnya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innalisaimin inda fitrihi da'watan maturat. Sesungguhnya bagi orang yang berpuasa ketika berbuka, dia ada satu doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka besok kreatif nih Bu, Ibu bikin 30 doa ya. Doa hari pertama agar supaya lunas rumah ya. Hari kedua, mudah-mudahan tahun ini kebeli Pajero tipe terbaru. Ya. Hari ketiga, mudah-mudahan bisa berangkat umroh. Begitu 30 doa. Panjatkan pada saat menjelang atau pada saat berbuka puasa. Itu dakwah atau doa pada saat itu dikabul Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya kebiasaan orang dulu berbuka itu bareng-bareng Bu ya. Bareng-bareng, enggak sendiri-sendiri, bareng-bareng. Ayo kita berdoa dulu ya. Saya biasanya itu sebelum berbuka di rumah sama anak-anak, ayo kumpul dulu, kita baca selawat. Baca selawat sampai datang waktu maghrib gitu ya. Kita baca selawat, kita baca ayat kursi, kita baca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, ikhlas, kita baca Fatihah. Setelah maghrib, beduk maghrib, kemudian kita berdoa sesuai dengan permintaan kita masing-masing. Baru kita berbuka gitu. Jadi kreatif nanti doa, bikin 30 doa Ramadan 1443 Hijriah. Tandain Bu. Nanti kira-kira setahun besok itu kita lihat mana doa kita yang udah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Tad, gak ada yang dikabulin. Berarti doa kita belum mantep nih, belum yakin kita. Atau mungkin hati kita belum khusyuk di dalam berdoa. Kenapa? Karena di depannya ada televisi, sambil ngeliatin televisi, ya itu bikin kita nggak konsentrasi di dalam berdoa gitu ya. Dalam sebuah hadis Rasul mengatakan, salah satun la turadu da'watuhum. Ada 3 golongan yang tidak ditolak doanya. Pertama, as-shaim hatta yuftira, orang yang berpuasa sehingga berbuka. Nah, kalau di dalam hadis yang berikut ini, bahkan dari mulai pagi orang yang berpuasa itu ketika berdoa sampai maghrib dia berdoa, maka doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya diterima. Yang kedua, wal imam al-adil, pemimpin yang adil, doanya dikabulkan Allah. Dan yang ketiga, wal mazlum, orang yang dizolimi. Hati-hati ya, jangan sampai kita berbuat zolim kepada orang sehingga kemudian doanya dipanjatkan dan kita terkena doa orang tersebut ya. Jadi itu. Kalau doa ketika berbuka bagaimana? Itu udah ditentukan. Boleh kita baca begini, zahabaz zama'u wabtalatil uruq wasabatal ajru insyaallah. Dalam riwayat yang lain disebutkan Allahumma lakasumtu wa ala rizqika aftartu, juga boleh. Pokoknya doa apa saja yang kita baca itu pada saat berbuka insyaallah tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian yang keempat ada puasa al-kafu amma yatanafi ma'asiyam, menahan diri dari segala yang menghilangkan pahala puasa. Tadi saya sudah sampaikan ya, menahan diri dari segala yang menghilangkan pahala puasa. Apa saja? Pertama,
Lagu itu omong kosong. Omong-omong kosong yang tidak ada gunanya. Kemudian arofas, ngomong-ngomong jorok. Ngomong-ngomong yang menjurus kepada jorok, pornografi. Kemudian apalagi? Qaulu zur, perkataan dusta. Perkataan dusta, berbohong, ya. Suatu ketika ada seorang sahabat manggil anaknya, "Sini nak, kemari nak. Kalau kau kemari aku berikan sesuatu." Pada saat itu Rasulullah berkata, "Kamu mau berikan apa dia?" "Enggak ya Rasulullah, aku cuma membujuk dia biar dia mau kemari." "Enggak boleh, walaupun kepada anak kecil engkau menyatakan itu, engkau harus membelikannya." Gitu. Kadang-kadang kita suka bohong sama anak-anak, ya. Kita ngomong begini, ntar mama belikan ini. Padahal tujuannya adalah untuk merayu dia. "Jangan main HP aja, nanti malam mama belikan ini." Itu kalau kita enggak penuhi, kita dianggap berbohong kepada anak kita. Dan ini juga bisa membatalkan pahala puasa kalau kita lakukan setelah pada saat kita berpuasa. Jadi bohong itu enggak mandang tempat, enggak mandang orang. Bukan hanya kepada orang dewasa, sama anak kecil pun kalau kita berbohong tetap kita dianggap berdosa, gitu ya. Kita dianggap berdosa. Jadi hal-hal yang bisa menghilangkan pahala puasa kita tinggalkan pada saat kita berpuasa, ya. Kemudian yang kelima, ada berpuasa itu as-siwak. Siwak ini apa? Siwak ini membersihkan gigi, membersihkan mulut, baik dengan kayu arak yang kita dapatkan dari negeri Hijaz sana, atau dengan alat pembersih yang lain. Bagaimana kita habis sahur nih lupa sikat gigi, sholat subuh, kemudian habis sholat subuh ngantuk tidur, bangun tidur jam 8, disunahkan nggak kita nyikat gigi? Sunahkan, silakan sikat gigi. Yang penting asal tidak ada yang tertelan, walaupun terasa di lidah, rasa manisnya odol misalnya begitu, atau rasa manisnya siwak, nggak kenapa-napa. Karena apa? Itu bukan satu hal yang kita sengaja untuk memakannya. Gitu boleh bersihkan gigi kita. Kan ada hadis Ustaz, ya, bahwasanya bau mulut orang yang berpuasa itu di sisi Allah lebih wangi daripada minyak misik. Berarti kalau begitu kita main bau-bauan mulut aja Ustaz, karena lebih bagus, lebih baik daripada minyak misik. Yang dimaksudkan bukan berarti kita lomba main bau-bauan mulut, bukan. Tapi itu adalah kemuliaan orang yang berpuasa di sisi Allah. Bahkan bau mulutnya pun itu di sisi Allah lebih wangi daripada minyak wisik. Adapun kita menjaga kebersihan mulut tetap dianjurkan ketika kita berpuasa. Jadi boleh sikat gigi ibu, walaupun misalnya udah terbit matahari, boleh, nggak masalah, ya. Yang penting jangan sambil menyelam minum air. Sikat gigi, kumurnya biasa aja, yang kira-kira di depan aja. Jadi jangan kumurnya gaya ini. Itu pasti ada yang masuk kalau begitu tuh. Kalau kumurnya pakai nengok ke atas begitu, ada, jangan. Jadi pokoknya yang penting jangan ada yang masuk ke tenggorokan. Bau mulutnya tadi tidak tercium sama orang, ya. Kan paling nggak enak tuh bau mulut, ya Bu. Kita lagi ngobrol nih, ada teman kita mulutnya bau, itu nggak enak, nggak nyaman. Nah khawatirnya nanti orang-orang, waduh, orang yang berpuasa nggak enak, kenapa bau mulutnya nggak enak? Nah kalau kita bisa menjaga kebersihan mulut dengan bersiwak tadi, maka lakukanlah tadi, ya. Kemudian yang berikutnya, yang keenam, berlaku dermawan ketika di bulan Ramadan. Masya Allah, ya. Kita di sini ada ini nggak? Ada iftar jama'i nggak? Biasanya ada, ya. Itu kesempatan tuh. Kalau ada iftar jama'i, kita nyediakin makanan buat berapa orang? Buat 5 orang, buat 10 orang. Kenapa? Memberi makan orang yang berbuka baginya adalah pahala orang yang berpuasa tadi diberikan kepada dia tanpa mengurangi pahala dia sedikit pun. Kalau ada 10 orang yang kita berikan makan pada saat berbuka, maka pahala 10 orang tadi diberikan kepada kita tanpa mengurangi pahala dia sedikit pun. Masya Allah, ya.
di kesempatan kalau ada acara iftar jama'i, ibu ini berapa nih bu? Wah saya 20. Semuanya dah saya semuanya. Wah itu pahalanya besar sekali. Nah itu berlaku dermawan ketika di bulan Ramadan ya. Apalagi kita ada yang namanya zakatul fitri ya, zakat fitrah kita nyebutnya. Itu juga termasuk salah satu perilaku dermawan bagi orang yang berpuasa. Kemudian wa mudarasatul Quran, membaca Al-Quran ya. Membaca Al-Quran yang paling bagus bagaimana? Baca Al-Quran boleh sendiri-sendiri, boleh di rumah ya, boleh bergantian, boleh juga berjamaah boleh. Tapi yang paling bagus begini, misalnya ada 10 orang nih melingkar gitu, melingkar. Nah, yang pertama baca nih Ta'awuz, Al-Fatihah, baca 1 halaman. Yang kedua halaman berikutnya. Yang ketiga halaman berikutnya, sampai kemari dapat 10 halaman, ulangi lagi, dapat 2 juz, udah selesai. Itu insya Allah sebulan itu bisa 2 kali khatam ya, kalau kita bacanya begitu. Ya maaf kadang-kadang kita kalau baca sendiri, kalau lagi semangat bu, tapi kalau giliran gak semangat ya setengah halaman aja kita malas gitu. Nah dengan cara kita melingkar seperti tadi, habis sholat subuh ibu-ibu jangan pulang dulu. Misalnya ada kajian, kita ikut kajian, habis kajian kita baca Quran tadi, 10 orang tuh melingkar, komandokan. Ayo grup kita nih, grup baca Al-Quran dari awal surat Al-Baqarah sampai nanti terakhir. Kira-kira sebulan ini kita berapa kali khatam? Targetkan seperti begitu. Bacanya jangan banyak-banyak, sekali baca 1 halaman, nanti ganti dia halaman berikutnya, ganti lagi halaman berikutnya, ganti sampai dia ketemu lagi 1 halaman. Kalau ada 10 orang berarti kan dapat 5 halaman. Kalau 2 kali balik berarti kan 20 halaman. Kalau 20 halaman itu artinya 1 juz ya. 1 juz ya dia baca tadi ya. Itu bisa dilakukan oleh kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak. Dan ini sangat dianjurkan kita membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan. Kenapa? Karena Al-Qur'an ini diturunkan di bulan Ramadan. Sebagaimana dalam sebuah hadis, karena Rasulullah SAW ajwadan nas, Nabi SAW itu adalah orang yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan beliau itu lebih dermawan lagi ketika di bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril, ketika datang kepadanya Jibril. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan, Jibril datang kepada Nabi setiap malam di bulan Ramadan. Fayudarasahul Quran, maka dia tadarus Al-Quran. Artinya apa? Nabi membacakan Al-Quran kepada Jibril dan Jibril mendengarkan. Ya. Pala Rasulullah SAW ajwadu bil khair minarihil mursalah, dan tidaklah Rasulullah SAW itu sangat dermawan dalam kebaikan, lebih dermawan daripada angin yang berhembus. Masya Allah ya. Itu. Jadi perilaku Rasulullah itu di bulan Ramadan adalah banyak-banyak melakukan kebaikan dengan kedermawanannya tadi, baik dengan hartanya maupun dengan makanan yang dia miliki ataupun dengan minuman yang dia miliki ya. Kemudian yang ketujuh, al-ijtihad fil ibadah fil ashr awahir min Ramadan. Bersungguh-sungguh beribadah di 10 terakhir bulan Ramadan. Ya, di 10 terakhir bulan Ramadan ya. Jadi Rasulullah itu kalau itikaf itu beliau itu datang tanggal 19 Ramadan. Tanggal 20 Ramadan. Nih malamnya nih malam 20, hari 20. Malamnya kan 21. Beliau datangnya kapan? Habis asar. Jadi maghribnya di masjid. Beliau udah masuk tuh itikaf. Kapan pulangnya? Setelah sholat id selesai. Tuh itikaf yang benar begitu ya. Jadi 10 hari full berada di masjid. Beliau tidak menengok orang yang meninggal dunia. Beliau tidak menengok orang yang sakit. Dan tidak melakukan apa-apa kecuali yang darurat. Nah, bagaimana itikaf kita di zaman sekarang? Itikaf dari rumah udah terawih, udah sholat terawih
Berangkat dari rumah jam 9, sampai di masjid jam 10, ngobrol-ngobrol jam 11. Terus jam 11 baca Quran dah setengah halaman, tidur. Ntar bangun-bangun orang qiyamul lail, dia qiyamul lail sendiri. Akhirnya sahur di situ. Apakah itu disebut itikaf juga? Itikaf juga. Tapi maaf ya, kalau untuk mendapatkan Lailatul Qadar rada sulit yang begitu. Kenapa? Banyak bolongnya. Ibarat orang jaring ikan, Ibu ya. Kalau kita jaring dari mulai air itu mengalir dan kita baru angkat pada saat surutnya air tadi, insya Allah akan banyak ikan yang kita dapatkan. Beda dengan orang jaringnya airnya udah mengalir lama, baru dia jaring, belum selesai dia udah angkat. Bisa jadi yang didapatkan itu ikan-ikan yang kecil. Begitulah kira-kira ya. Nah, bagaimana para ibu? Bolehkah dia itikaf? Boleh. Yang penting asal ada izin suami ya. Istri Rasulullah itikaf setelah Rasulullah wafat, diteruskan kebiasaan itikaf itu oleh istri-istri beliau. Jadi ke masjid pada 10 hari terakhir bulan Ramadan dan mereka beritikaf di sana. Nah, yang kedua, itikaf itu harus dalam kondisi suci dari haid dan nifas. Dan yang ketiga, itikaf itu harus di masjid jami', masjid yang dipakai untuk sholat Jumat ya, bagi kaum laki-laki tentunya. Agar supaya apa? Agar nanti ketika datang sholat Jumat, karena itikaf itu 10 hari pasti akan melewati 1 hari Jumat, dia tidak harus keluar dari masjid untuk sholat Jumat di masjid yang lain ya, di masjid yang lain. Ibu-ibu nggak bisa. Nah, ibu-ibu itikafnya di rumah saja. Ibu-ibu itikafnya di rumah saja, ambil sejadah, ambil tempat di rumah. Nah, disitulah kita mudarasatul Quran, baca Al-Quran, kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dilakukan 10 hari terakhir di bulan Ramadan ya. Ibu-ibu sekalian, kemudian hal lain yang kita bicarakan di sini adalah orang yang batal puasa atau orang yang membatalkan puasanya. Itu ada yang wajibnya hanya bayar puasanya, ada yang wajibnya membayar zakat, fidyah, ada yang wajibnya dua-duanya. Ya. Man yurahisu lahum fil fitri wa tajibu alaihimil fidyah. Yurahisul fitri lisyahin kabir. Orang yang udah tua, ketika dia tidak bisa berpuasa, maka jangan disuruh bayar nanti puasanya di hari-hari yang lain. Orang yang nggak puasa juga karena udah tuanya, kira-kira habis lebaran tambah muda apa tambah tua dia? Tambah tua, maka nggak bisa dia mengganti dengan puasa. Orang yang udah tua begini, misalnya kita punya orang tua atau punya kakek, usianya udah 92 tahun, ya. Aduh, saya nggak puasa nih tahun ini, nggak kuat. Nah, udah boleh dia nggak berpuasa. Tapi jangan begini bilang, Pak nanti habis lebaran ganti ya. Jangan. Orang dia Ramadan itu aja nggak kuat puasa karena udah tuanya. Bagaimana nanti setelah Ramadan, setelah lebaran? Tentu dia tambah tua lagi. Nah, orang yang sudah tua begini, dia tidak wajib membayar puasanya, tapi dia diwajibkan membayar fidyah. Ya. Membayar fidyah saja. Kemudian yang kedua, yang diwajibkan untuk membayar fidyah, tidak wajib berpuasa atau mengganti puasanya, wal mar'atul ajuz, perempuan yang lemah. Perempuan yang lemah ya. Ini kelemahannya bisa karena tuanya atau bisa juga karena dia mengandung atau menyusui. Ya. Jadi bagi perempuan yang lemah, lemahnya itu karena mungkin usia tuanya, atau karena dia mengandung dia lemah, atau karena dia menyusui kemudian dia lemah, dia boleh tidak berpuasa dan dia boleh membayar fidyah, tidak perlu mengqadha puasa. Bisa begitu? Bisa. Ada perempuan Bu yang 10 tahun gak puasa-puasa. Kenapa? Puasa tahun ini dia lagi hamil 7 bulan, sedang payah-payahnya kan, gak puasa dia.
Habis lebaran ngelahirin Bu. Lahirin masa nifas berapa hari? 40 hari. Menyusui berapa tahun? 2 tahun. Sampai tahun besok dia nggak puasa tuh. Karena apa? Menyusui. Orang menyusui boleh tidak berpuasa karena dia khawatir bayinya kurang gizi atau badan dia jadi lemah. Selesai menyusui, hamil lagi Bu. Hamil lagi. Sampai kemudian dia punya anak 6. Nah, anak 6 itu ya akhirnya selama 10 tahun dia nggak berpuasa. Nah, orang begini kapan dia harus menggantinya? Kalau dia harus mengganti puasa 6 kali 30 hari, berat baginya. Maka dibolehkan baginya bayar fidyah. Bayar fidyah saja. Untuk 1 hari yang dia keluarkan, 1 mud untuk 1 hari puasa yang dia tinggalkan, ya. Kemudian yang berikutnya yang boleh bayar fidyah tapi tidak usah membayar puasa adalah orang yang sakit yang nggak diharapkan atau nggak bisa diharapkan sembuhnya. Sakitnya parah. Walaupun kita juga nggak boleh Bu memvonis orang nih, ini mau nggak bakalan umurnya panjang, nggak boleh. Jadi Ibu kalau nengok orang di rumah sakit, Ibu udah tahu nih, kayaknya ini orang nggak bakalan panjang. Kita ditanya, gimana keadaan Ibu itu? Kayaknya besok udah matinya. Jangan begitu Bu. Jangan. Walaupun kita udah tahu, jangan. Kita bilangnya apa? Insya Allah baik. Insya Allah baik. Begitu. Yang kita bilang, itu makanya gak lama lagi dah. Gitu dah. Jangan. Gak boleh kita mendahulukan Allah. Nah kalau misalnya ada orang, ini kayaknya penyakitnya nih gak bakalan sembuh nih. Jauh dari sembuh nih. Maka ketika datang bulan puasa, dia boleh tidak berpuasa dan dia diwajibkan membayar fidyah saja. Tidak usah mengkodok puasanya tadi, ya. Karena sakitnya nggak bakalan sembuh tadi, ya. Kemudian yang berikutnya, man yurahisu lahum fil fiti wa yajibu alaihimul qada. Orang yang boleh membuka puasa tapi wajib membayar qada. Nah kalau ini boleh berbuka puasa karena sesuatu dan lain-lain, tapi wajib bayar qada. Siapa itu? Orang yang sakit yang masih bisa diharapkan sembuhnya. Ya. Ramadan ini kena Omikron, dirawat dia di rumah sakit, nggak berpuasa misalnya 2 minggu. Habis Ramadan sembuh dia. Maka dia harus mengkodok puasa 2 minggunya tadi. Kenapa? Dia punya penyakit, setelah sakit sembuh dan dia kuat, maka dia mengkodok puasanya. Nggak usah bayar fidyah yang begini, cukup dengan mengganti puasa yang dia tinggalkan. Gitu. Yang kedua yang mengkodok itu adalah al-musafir, orang yang dalam perjalanan, ya, musafir, orang yang dalam perjalanan. Udah 2 tahun nih nggak pulang kampung karena pandemi. Nah tahun ini dibolehkan pulang kampung. Kemudian dapat tiketnya kebetulan pas tanggal 15 bulan Ramadan baru berangkat dia. Kebetulan keretanya kereta pagi. Berangkat dari Gambir jam 8 pagi. Nah di perjalanan ibu, walaupun ibu kuat ya, pokoknya sampai di sono saya tetap berpuasa, kuat saya, tapi boleh juga ibu berbuka, gitu ya, boleh berbuka, walaupun kuat. Jadi orang yang dalam perjalanan itu ada 2 pilihan, boleh dia berbuka, boleh dia melanjutkan puasanya. Pulangnya kemana? Ke Surabaya. Naik apa? Naik Garuda, kelasnya eksekutif, 1 jam udah nyampe di sono. Berangkat jam 8 sampai jam 9 udah sampai pagi-pagi. Lemes enggak? Apa puyeng enggak? Orang dijemput juga di sono sama keluarga di bandara udah jemput. Ini bagaimana yang begini? Dia tetap boleh berbuka walaupun perjalanannya itu tidak melelahkan dia. Dia boleh berbuka. Kenapa? Syarat berbukanya sudah terpenuhi. Berapa? 84,5 km. Dari ini ke Surabaya ada 84,5 km kan? Adalah 700 km udah boleh dia berbuka, ya. Bagaimana kalau misalnya kita ke Tanah Abang? Kalau kita bermazhabnya Hanafi boleh Bu. Karena kalau dalam mazhab Hanafi yang namanya perjalanan itu enggak dihitung dengan jaraknya.
Pokoknya asal udah meninggalkan batas kampungnya, batas kotanya, udah dibolehkan berbuka puasa. Kalau kita kota Tangerang itu batas sononya kan larangan, batas sebelah sononya kan Kunciran, sononya itu Neglasari, ke sononya Jatiuwung. Jadi kalau kita misalnya ke Tanah Abang udah lewat dari Tangerang, kalau Majah Hanafi boleh berbuka gitu ya. Tapi di dalam mazhab Syafi'i harus ditentukan perjalanannya itu minimal itu 84,5 km. Ya. Begitupun dengan sakit. Ini para ulama mazhab berbeda pendapat. Ada mazhab yang mengatakan yang namanya sakit apa saja udah boleh berbuka puasa. Jadi ibu lagi, oh nggak puasa bu, saya sakit apa? Cantengan sakit nggak? Ya cantengan sakit, boleh berbuka puasa. Tapi kalau di dalam mazhab Syafi'i dibatasi sakit yang kira-kira kalau diterusin puasa tambah parah sakitnya atau lama sembuhnya, gitu. Sakit apa? Kau nggak puasa? Sakit saya, sakit apa? Panuan. Kalau panuan bukan sakit bu. Panuan itu musibah itu katanya. Jadi nggak bisa ya kita menganggap sakit itu. Karena kalau begitu nanti orang akan enak gitu ya. Saya sakit nih. Sakit apa? Sakit hati menurut tetangga saya buka puasa aja dah. Gitu. Nggak bisa. Jadi sakit yang kalau diterusin puasanya membahayakan tubuhnya atau lama sembuhnya. Gitu ya. Ini dia harus minum obat. Tiap 2 jam harus minum obat. Nah yang begitu tuh boleh ya. Untuk tidak berpuasa. Dan orang yang sakit atau orang yang sapar tadi dan dia masih kuat berpuasa setelah sakitnya selesai atau saparnya selesai, dia wajib mengkodok puasanya. Nggak boleh dibayar dengan beras, nggak boleh dibayar dengan fidyah tadi ya. Kemudian mana dalilnya? Dalilnya tadi surat Al-Baqarah ayat 185, wa man kana maridon aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Dan orang-orang yang sakit atau sedang dalam perjalanan kemudian dia meninggalkan puasanya, maka dia harus mengganti pada hari-hari yang lain ya. Pada hari-hari yang lain gitu ya. Nah, bagaimana kalau ibu hamil? Lagi Ramadan, misalnya hamil. Nah, ini ada di sini ketentuannya. Waqad ihtalafal fuqaha. Saya bahas ini dulu. Waqad ihtalafal fuqaha fi ayyuhuma afdal. Ulama mazhab fikih berbeda pendapat mana yang lebih utama, apakah berbuka puasa atau melanjutkan puasanya bagi orang yang sedang dalam perjalanan. Fara'a Abu Hanifah wa Syafi'i wa Malik an-nasiyam afdal liman qawiya alaihi. Nah ini ya. Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Malik mengatakan puasa itu lebih utama bagi orang yang kuat dia berpuasa dalam perjalanan. Jadi puasa itu lebih utama baginya kalau dia kuat. Kayak tadi kita pulang ke Surabaya naik pesawat yang bagus, 1 jam baru nyampe, nggak berasa lapar, itu lebih utama dia berpuasa karena dia kuat, gitu ya. Wal fitru afdal, tapi menurut mereka juga berbuka itu lebih utama juga liman la yuqawiya ala siyam, bagi orang yang nggak kuat berpuasa. Kadang-kadang perjalanan itu yang namanya perjalanan ya, walaupun cuma sebentar, kepala suka pusing gitu ya. Kepala suka pusing. Nah, orang ini mengadakan perjalanan, dia pulang kampung. Kampungnya dekat, cuma di sini doang nih, di Subang. Dari Subang kemari lebih dari 80 kilo. Pusing dia di jalanan, nggak kuat dia berpuasa, maka dia afdolnya adalah berbuka pada saat itu. Jangan diterusin puasanya. Jangan diterusin puasanya karena membahayakan tubuhnya tadi ya. Itu menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Malik. Jadi puasa lebih utama bagi orang yang kuat dalam perjalanan, dia kuat berpuasa, lebih utama puasa. Itu lebih afdol. Dan berbuka lebih utama bagi orang yang gak kuat berpuasa di dalam perjalanan.
Jadi dua-duanya afdal, tinggal kondisi orang yang bersangkutan. Kalau menurut Imam Ahmad bagaimana? Berbuka lebih utama. Pokoknya menurut Imam Ahmad mau perjalanannya melelahkan atau enak, mau perjalanan nyaman atau tidak, berbuka lebih utama. Berbuka lebih utama baginya, bagi orang yang sedang dalam perjalanan tadi, ya. Ibu-ibu sekalian, kemudian yang berikutnya adalah tentang saya bahas ini zakatul fitri, Bu, ya. Zakat fitrah. Apa yang dimaksud dengan zakat fitrah? Oh, qada sama fidyah. Oh ya, maaf ya, kelewat ya. Qada sama fidyah. Jadi bagi orang yang berpuasa ada yang harus bayar qada dan fidyah juga, ada hanya yang bayar qada saja. Nah, di sini wa kana Ibnu Abbas yaqulu li ummi waladin lahu hubla anta bimanzilatil ladzi la yutiquhu fa alaikal fida wala qada'a alaika. Ibnu Abbas berkata kepada ibu yang sedang hamil, engkau itu kedudukannya orang yang tidak kuat berpuasa, maka engkau wajib membayar fidyah, tidak wajib membayar qada. Jadi orang yang hamil itu menurut Ibnu Abbas, dia adalah orang yang tidak kuat berpuasa, maka dia wajibnya membayar fidyah dan tidak wajib mengqada puasanya. Wa sahaha Adarqutni isnaduhu wa an-Nafi anna Ibnu Umar suila anil mar'atil hamil idza khafat ala waladiha. Ibnu Umar pernah ditanya tentang perempuan yang sedang hamil, tapi perempuan hamil itu khawatir terhadap kandungannya, ya, khawatir terhadap kandungannya. Maka Ibnu Umar berkata, tuftiru, dia boleh berbuka, wa tut'imu makana kulli yamin miskinan muddan min hintah, dan dia memberikan makan kepada orang miskin 1 mud daripada gandum. Jadi menurut Ibnu Umar, ya, bahwa orang yang sedang hamil itu dia berbuka puasanya, dia boleh berbuka dan tidak perlu mengqada puasanya, tapi cukup membayar fidyah tadi dengan memberikan makan kepada orang miskin 1 hari puasa yang ditinggalkan 1 mud daripada gandum, ya. Wa indal Ahnaf, menurut mazhab Hanafi, wa Abu Baid wa Abi Tsaur annahuma yaqdiyani faqat wala it'ama alaihima. Tapi menurut Imam di dalam mazhab Hanafi, Abi Ubaid dan Abi Tsaur, bahwasanya keduanya tadi tuh orang yang hamil dan orang yang sedang yang hamil, ya, ibu yang hamil, baik hamilnya itu khawatir atas kesehatan bayinya atau kesehatan dirinya, dia nanti selesai Ramadan tidak perlu membayar fidyah tapi cukup mengganti puasanya. Wa inda Ahmad, menurut Imam Ahmad, wa Syafi'i dan Imam Syafi'i, ini biasa yang dipakai oleh orang-orang di Indonesia, annahuma, bahwasanya orang yang hamil tadi dan orang yang sedang menyusui tadi, in khafata 'alal waladi faqat wa abtarata, kalau dia khawatirnya terhadap keselamatan bayinya saja dan kemudian dia berbuka, maka baginya bayar fidyah dan bayar qada. Jadi ini pendapat daripada Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad. Jadi menurut Imam Syafi'i, kalau ada ibu hamil, dia khawatir nih, ya, kesehatan bayinya, maka dia boleh berbuka, tapi baginya 2 kewajiban setelah itu. Apa itu? Bayar fidyah
sekaligus nanti selesai Ramadan dia mengqadha puasa yang ditinggalkan. Ini pendapat daripada Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad. Bagaimana kalau dia khawatirnya terhadap dirinya saja? Bayinya mah enggak dikhawatirkan lah, karena dia lagi hamil, bayinya sehat gitu ya. Air susunya kesehatan bayinya terjamin. Dia khawatir cuma sama dirinya aja, lemes seperti begitu. Maka baginya bayar qadha saja, tidak usah bayar fidyah. Gitu ya. Jadi kita lihat di sini resikonya, lihat resikonya. Kalau resikonya hanya satu pihak, yaitu hanya khawatir bayinya, kewajibannya dua, bayar qadha dan bayar fidyah. Kalau misalnya khawatirannya kepada dirinya saja, atau kepada dirinya dan kepada bayinya, kepada anaknya yang sedang dia dalam kandungannya, maka cukup bayar qadha saja, tidak usah bayar fidyah menurut mazhab Asy-Syafi'i dan mazhab Imam Ibnu Hanbal. Jadi gitu ya. Jadi ini kalau kita mau mengikuti pendapat ini, nanti kita misalnya nih ibu hamil pas Ramadan, nah ini kita perhatikan. Kata dokter, ibu kalau nggak makan cukup ini bayinya bisa berbahaya nih. Nanti perkembangan janinnya kurang bagus. Berarti ini kita kekhawatiran kepada bayinya kan ya. Maka kita boleh berbuka. Tapi nanti selesai Ramadan, menurut pendapat ini dia harus bayar qadha puasanya dan bayar fidyah. Bagaimana cara bayar fidyahnya? Bisa dikumpulin dulu berapa hari yang ditinggalkan tuh. Ya, sebulan, berarti sebulan 30 hari bayar fidyah. Untuk satu hari itu 1 mud. Nah, 1 mud itu apa sih? Kalau gandum itu ukurannya seliter kurang. Jadi nggak sampai seliter 1 mud itu. Nah, berarti kalau 30 hari ya kita genapkan aja bisa 1 liter ya. Beras berarti 30 liter. Diberikannya kepada siapa? Ta'amu miskin, kepada fakir miskin. Boleh setiap hari kita kasih fakir miskin. Fakir miskinnya bagaimana? Apakah boleh dia aja? Apakah boleh ganti? Terserah. Di kampung kita ternyata ada fakir miskin cuma 1, kita kasih dia aja nggak masalah. Atau misalnya di kampung kita ada fakir miskinnya 5 orang, maka masing-masing dari fakir miskin kita kasih 6 mud, boleh begitu. Atau misalnya di kampung kita ada fakir miskin 30 orang, maka masing-masing bagi kita kasih 1 mud, boleh caranya. Apakah langsung pada Ramadan itu? Boleh pada Ramadan itu. Atau misalnya ditunda sampai selesai Ramadan, Lebaran, boleh. Yang penting dia bayar mudnya tadi, gitu ya. Ya gitu ya Bu ya. Jadi kalau orang yang hamil ataupun menyusui, kemudian dia khawatir terhadap keselamatan bayinya dan dia berbuka karena itu, maka baginya kewajibannya 2, bayar fidyah dan mengganti puasanya. Tapi kalau misalnya dia lagi hamil, dia khawatirnya kepada dirinya saja yang lemah atau kepada dirinya dan bayinya, 2 nih ya, maka wajib baginya bayar qadha saja, tidak usah bayar fidyah. Gitu ya. Ibu, demikian ya, barangkali sudah jam 10:15. Kalau ada pertanyaan silakan, saya buka ruang tanya jawab. Ya. Ini terkait perempuan yang lemah yang tadi boleh berbuka, itu kan itu ibu yang menyusui. Nah, ukuran parameter lemahnya itu ini nggak ada ininya nggak sih? Patokannya nggak? Ya. Kalau misalnya dia berpuasa gitu, dia bisa sih puasa, cuma dia harus lebih banyak istirahat. Bisa berpuasa sampai lanjut, cuma ya itu tadi apakah itu lemah. Iya. Jadi begini, biasanya kalau untuk ukuran seperti gini kita meminta pertolongan dari orang yang ahli. Siapa itu kira-kira? Dokter, ya. Kalau untuk kesehatan kita datang kepada dokter. Dokter, ini saya lagi hamil gitu. Saya berpuasa. Ini kira-kira gimana nih perkembangan janin saya kalau saya bawa berpuasa? Nanti kalau dokter kandungan, oh nggak apa-apa. Ibu kuat nggak? Misalnya terasa pusing kalau menjelang
asar udah pusing. Nah, berarti ibu ini dianggapnya nggak kuat berpuasa karena nggak kuat tadi lemahnya tadi. Jadi gimana dok sarannya? Sebaiknya ibu berbuka saja. Kenapa? Khawatir kalau nanti diterusin sampai maghrib jadi bahaya gitu. Jadi biasanya minta pertolongan kepada dokter. Jadi ukurannya bukan ukuran kita sendiri. Kecuali kalau kita berpengalaman nih. Saya nih kalau pusing-pusing begini nih, misalnya nih ya, lagi Ramadan nih ya, kita nyium aroma bakso, pusing misalnya gitu. Nah, itu biasanya kebiasaannya begitu. Nah, ini apakah boleh berbuka? Nah, ini beda ini. Kalau menyium aroma makanan mah, jadi pusing. Namanya bukan karena lemahnya tubuh, tapi karena pengen nyobain bakso gitu ya. Nah, ini tidak dijadikan sebagai standar ukuran. Tapi dia biasanya gitu kalau lagi Ramadan, lagi hamil itu pusing, biasanya itu kalau diterusin ini terjadi mual, jadi muntah. Kebiasaannya begitu, maka dia boleh berbuka karena menyelamatkan dirinya tadi. Ya, demikian ya. Silakan yang lain. Azan itu batas terakhir orang makan minum. Ya, jadi walaupun misalnya seteguk, kalau udah azan nggak boleh. Kecuali dulu anak-anak, ya saya masih kecil pernah tuh dibohongin. Pokoknya kalau azan belum selesai boleh masih minum kata dia gitu. Batas orang azan itu dimulai dengan terbitnya fajar shodiq. Mulainya ya. Jadi ketika Allahu Akbar itu udah terbit fajar shodiq, itu udah batas menahan. Nggak boleh kita minum ya, walaupun seteguk gitu ya. Dan itu dianggap batal puasa kita ya. Bahkan ketika kita lagi makan sahur nih, baru kita ngunyah 2 kunyahan belum ditelen, tiba-tiba terdengar azan, nggak boleh ditelen, harus dimuntahkan gitu ya. Makanya pentingnya imsak itu tadi ya. Kalau kita nggak tahu imsak, tiba-tiba kita makan aja ya, masih untung kalau kita makan bening-bening. Tapi kalau kita makan pedas sambal begitu, pas kita lagi ngunyah itunya azan, itu harus dimuntah. Nggak boleh minum juga, nggak boleh. Orang makanan yang di mulut aja harus dikeluarkan, begitu ya. Jadi nggak boleh. Pokoknya apalagi baru niat mau minum pas azan nggak boleh ya. Ya, demikian ibu-ibu ya. Mudah-mudahan diberikan umur panjang kepada kita sehingga kita bisa menghadapi bulan Ramadan, diberikan kekuatan badan dan juga kesehatan dan juga rezeki yang cukup sehingga Ramadan ini dapat kita lakukan dengan sebaik-baiknya, full beribadah. Jadilah pribadi-pribadi yang baik, pribadi-pribadi yang selalu memperbaharui keimanan dan meningkatkan ibadah dari Ramadan sampai Ramadan berikutnya, semakin baik ibadah kita. Dan jadikan Ramadan tahun ini adalah Ramadan terbaik bagi kita ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mari sama-sama kita istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Dan kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.